Saya hormati Bapak Ibu dan tapi Bapak Ibu bisa menyempatkan hadir. Dan ini bukan kali pertama Bapak Ibu mengenal tentang bisnis positif, tapi saya berharap kita nanti setelah mengikuti ini kita bisa menerapkan, itu yang lebih penting. Dan sebelumnya ini perkenalkan, saya Uli Niam. Ini saya itu ngajar geografi dan saya ikuti CGP ini angkatan 10 sebenarnya. Cuma di angkatan ini diikutkan di angkatan 11. Mungkin di PPG juga sama. PPG itu mungkin di angkatan 10 sudah diangkat, cuma nanti Bapak Ibu baru bisa ikut dalam KTN itu nanti di belakangnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budaya positif, dan budaya positif ini ada beberapa yang mengilhami atau membuat kita harus melakukan ini. Yang pertama itu kita sebagai guru ini ya, banyak guru itu yang saat ini itu kita menjadi justifikasi terhadap siswa. Yang kedua mungkin dari cara pengumuman atau peraturan tidak sesuai. Nah, ini latar belakang yang saya ambil ini adalah guru perlu menguasakan agar sekolah menjadi sekolah lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman untuk bertumbuh. Dari SMA 9 ini salah satu yang digaungkan adalah sekolah ramah anak yang terbaru kemarin tahun 2022 dan sudah diresmikan. Tapi pada kenyataannya belum maksimal karena baik peraturan ataupun yang lain itu belum sinkron. Nah, ini mungkin di STP 2K bisa nanti ke depan bisa membentuk perubahan yang positif terhadap sanksi-sanksi yang diberikan. Terus tentu dari menciptakan budaya menyenangkan dan ramah anak ini nanti ke depannya berharap semua anak ini bisa mencapai pada tingkat pencapaian yang diinginkan. Ini yang terpenting. Terus selanjutnya ini apa sih yang berkaitan dengan budaya positif? Ini kita sudah tahu kemarin mungkin sudah didiseminasikan oleh teman-teman. Budaya positif ini melingkupi banyak hal, mulai dari peraturan, mulai dari hukuman, mulai juga motivasi belajar. Nanti kita lihat yang ini. Nah, ini ada beberapa nilai budaya positif yang kemarin mungkin dari Bapak Ibu sudah lihat. Dan yang pertama ada perubahan paradigma. Visi positif, ada nilai kebijakan, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, proses kontrol sampai segitiga konstitusi. Mungkin yang berkaitan dari kita ini yang paling menurut saya bersinggungan itu adalah motivasi perilaku, sama yang nanti saya tekankan motivasi perilaku, sama yang kedua itu kebutuhan siswa. Yang terakhir itu terkait dengan berkaitan dengan keyakinan kelas, karena ini nanti berkaitan sampai nanti kita menjadi pendidik akan terus bersinggungan. Nah, ini tujuan dari aksi nyata saya yang pertama ini penyebaran budaya positif. Jadi ini kita memahamkan terkait dengan budaya positif. Yang kedua, yang terpenting itu implementasinya, implementasi di dalam sekolah. Yang terakhir, kita dapat menciptakan anak-anak yang mempunyai nilai karakter sesuai dengan Pancasila. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi nanti dari sebanyak ini mungkin nggak akan saya fokuskan semua, tapi akan saya fokuskan beberapa yang bersinggungan langsung ke Bapak Ibu. Nah, ini banyak dari kita ya, saya dulu juga berpikir sama paradigma yang dulu bahwa kita itu punya suatu pemikiran bahwa kalau kita punya siswa itu bisa kita kontrol, ya. Siswa itu bisa kita manipulasi, kita bisa kontrol dia dan sesuai apa yang kita inginkan. Tapi di paradigma yang baru ini bahwa itu menjadi tidak lazim lagi. Jadi sekarang ini paradigma yang baru adalah bagaimana kita menjadi sosok yang nanti itu menjadi fasilitator sekaligus menjadi seorang yang bisa menginspirasi siswa. Tentu di dalam paradigma baru ini yang menjadi center adalah siswanya. Jadi kalau kita pembelajaran ya kita nggak bisa, kamu kerjakan, kita nggak bisa. Jadi lebih baik siswa, kamu pengennya kayak seperti apa belajar itu. Nah, inilah paradigma baru bagaimana dulunya itu guru jadi center, sekarang itu siswa yang jadi center. Terus selanjutnya, nah ini kita lihat sama-sama ilustrasi dari video ini ya.
Mungkin ibu nggak tahu terjemahnya ya, tapi yang jelas kalau dilihat dari perilaku ini nanti kita bisa tahu. Kalau Bapak Ibu lihat video ini, kira-kira apa yang diambil dari paradigma baru itu? Kalau tadi kan berkaitan dengan siswa jadi setupnya, sekarang kalau lihat dari video ini, kira-kira apa yang dipahamkan terkait dengan kebutuhan siswa atau paradigma barunya? Kalau kita lihat tadi anak itu punya sesuatu yang berharga untuk dia, ya kan? Nah, jadi walaupun mamanya tadi ngasih instruksi, coba kamu bagi sama adik kamu gitu, kira-kira dibagi gak? Iya, awalnya dibagi, habis itu adiknya tetap dalam keyakinannya itu gak mau dibagi sebetulnya, tapi dipaksa sama mamanya untuk membagi, tetap pada adiknya yang punya itu gak mau membagi. Itulah paradigma baru. Jadi kita sebenarnya gak bisa mengontrol siswa dalam segi apapun gitu. Ya kita mungkin, nanti nilai kamu turun ya. Ya mungkin siswa itu akan ikut, tapi sejatinya dari dalam hati siswa itu nggak mau gitu. Nah, paradigma inilah yang nanti harus kita hilangkan. Tapi bukan kita merubah, mengancam siswa, tapi bagaimana siswa itu bisa mengikuti kita tanpa harus kita ancam atau mungkin kita kasih sanksi atau mungkin kita takut-takuti gitu. Nah, paradigma barunya kayak gitu. Jadi siswa ini jadi kontrol utama untuk dirinya sendiri, sedangkan guru itu hanya memicu, menekan kontrol yang baru untuk diri siswa itu. Ini ada, apakah yang memegang minuman mau melepaskan ini dan dimilikinya? Mau tadi? Iya mau, tapi hanya sebentar. Karena tadi dikasih instruksi, kamu ngerjain, kalau nggak nilai kamu jelek. Akhirnya mau, tapi balik lagi dia nggak mau lepaskan sebenarnya. Yang kedua, apakah yang memberi minuman sudah diberikan instruksi oleh orang tua untuk memberikan ke adiknya? Iya, berkali-kali kamu sampai dibantu, sampai akhirnya sama-sama nggak jadi. Yang adiknya nangis, ya kakaknya nangis gitu. Nah ini mungkin dari Bapak Ibu sudah mengalami ini ketika kalau punya adik yang notabene itu seumuran gitu ya, selisih 1 tahun 2 tahun itu pasti bertengkar terus gitu. Nah ini makanya kalau jadi orang tua kita nggak bisa nuntut anak, kamu tuh bagi, nggak bisa. Tapi diajarkan bagaimana anak itu mau berbagi. Ya. Kalau nggak, paling nggak kita bisa adil terhadap anak itu. Nah makanya ini ketika di pembelajaran juga sama. Kita nggak bisa anak lu, kamu tuh bisa nggak sih kayak dia gitu. Kamu harus kayak gini, nggak bisa. Jadi kita bagaimana membangun anak itu. Kamu gimana hal yang baik untuk bisa kamu lakukan. Jadi kalau misalnya saya pribadi ini juga sama, saya juga masih belajar bagaimana membuat siswa itu gak harus ngancam atau mungkin kalau keterlaluan baru saya kasih treatment. Tapi kalau misalkan, nah ini saya masih salah, masih belajar begitu ya. Tapi kalau misalkan anak itu masih dalam skala wajar, saya juga membangun budaya positif, coba ya. Apakah anak mau melakukan dan melepaskannya? Dan tadi jawabannya enggak. Mau seperti apapun anak itu punya namanya self defense dan dia itu punya kontrol sendiri. Mau diapakan juga anak itu kadang ya itu punya strategi sendiri. Nah, ini dari video di atas kita kalau dia punya kontrol dalam memutuskan apapun atas tindakan kita. Makanya kalau anak itu kadang kita diancam 1 kali berhasil, 2-3 kali mungkin makan atau liar gitu, makan liar. Nah ini ada lagi nih, coba dari Bapak Ibu lihat ini.
Cukup. Jadi ilustrasi video ini sebenarnya anak itu terlambat manjat pagar. Di awal itu udah dikasih tahu, kamu jangan manjat pagar ya. Akhirnya sampai ketahuan, anaknya dihukum dan konsekuensinya harus 50 kali karena didiskon mungkin sampai 30% baru jadi 30. Nah, apakah ini nanti berhasil nggak kira-kira? Ini yang STP 2K ini, Pak Heru STP nggak? Nggak, Pak Rito STP. Kira-kira hukuman kayak gini bakal berhasil nggak menurut dari STP itu? Bakal jeda nggak? Makin lagi? Menurut saya Tidak susah. Ya, kalau dari Pak Apri yang dulu pernah mantan STP dan berkali-kali kasus kayak gitu, bakal jeda nggak itu? Kira-kira? Bisa jeda. Kalau nggak jeda, kira-kira kenapa Pak? Iya, jadi hukuman seperti itu bisa jeda, bisa tidak, bergantung anaknya itu sadar apa enggak, atau nanti kembali ke keyakinan yang dia miliki. Nah, ini yang disebut dengan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu bagaimana kita tadi dari segi kita bisa mengatur peserta didik tanpa harus menyakiti mereka. Gitu. Intinya kayak gitu. Jadi tujuannya adalah mereka punya keyakinan yang nanti bisa membuat itu sadar. Di hukuman tadi, kalau prediksi saya itu anak itu nggak, ya walaupun sadar pun dia nanti sampai ujungnya itu kalau di sekolah itu sampai nanti manggil orang tua. Jadi kemungkinan sebenarnya nggak sadar secara pribadi tapi takut karena dikeluarkan atau. Jadi kedepannya itu bukan karena dia tuh punya keyakinan yang baik gitu, tapi karena ketakutan akan itu. Nah ini nanti kita akan belajar tentang teori kontrol. Apa benar? Nah ini ada miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Kenapa saya bilang tadi bahwa hukuman fisik tadi itu gak akan sulit berhasil? Karena di poin yang terakhir nih, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kalau kita gak usah jauh-jauh, kalau kita punya adik aja, kita belajar, kamu belajar biar pintar. Gak mempan lah, kalau adiknya gak punya rasa untuk motivasi belajar, gak akan mempan. Tapi kalau kita sekali-kali metodenya diubah kayak gini, itu kan ini memaksa untuk dia belajar ya, kita sebagai kakak man. Tapi kalau teorinya diubah kayak gini, lihat nih, orang yang sudah juara olimpiade, kamu bisa ke Singapura, kamu bisa beli mobil, kamu suka ini kan mainan motor-motoran, kamu bisa beli itu sampai jejer sampai 10 sampai 20, bahkan kamu tumpuk aja bisa. Jadi inilah yang nanti disebut dengan teori kontrol yang nanti bisa membangun. Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid ini sudah banyak. Jadi saya sendiri kadang itu masih melakukan, walaupun saya sudah tahu tentang teori ini, kadang saya masih melakukan. Nah makanya hari ini kita bersama-sama untuk belajar terkait dengan teori kontrol. Jadi kita nggak bisa untuk memaksa. Tadi saya ketemu sama siswa yang terlambat, dia salin terus sudah melakukan prosedur laporan bagus, saya bilang ke dia bahwa kira-kira kalau kamu terlambat kayak gini terus kamu bakal dimarahi guru lain enggak? Jawabannya iya Pak. Nah saat ini untung sama saya berharap nanti ke depan kamu pengen berubah kan? Dia jawab ya pengen Pak. Ya pengen itu terus dilatih nanti sampai ketemu bahwa kamu emang disiplin itu nanti perlu buat kamu. Jadi saya sekarang ini lebih kayak gitu. Walaupun ini kesannya kalau di kurikulum Merdeka itu kayak memanjakan anak ya. Kadang anak gila. Ya anak udah masih dikasih arti malah tergolong bahasanya gitu ya. Tapi emang di kurikulum yang Merdeka sekarang itu banyak guru ya, saya terutama lihat guru-guru yang sudah ikut budaya positif ini banyak yang seperti itu. Jadi merubah mindset bahwa jarang memakai anak. Ya, saya kemarin yang saya lihat itu Pak Rocky Mudin itu juga sama. Jadi kalau ada anak itu yang terlambat itu hanya dikasih tahu. Nah ini saya juga belajar untuk itu. Terus ada lagi ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini biasanya kita ngasih sesuatu yang berlebihan atau sesuatu muji yang berlebihan. Nah di sini penguatan positif bujukan bentukan kontrol dalam jangka tertentu, murid akan mencoba menolak dan jadi manipulasi tergantung pada pejabat guru. Ini juga saya masih lakukan. Ini yang saat ini mungkin tahun depan akan saya rubah. Jadi kalau saya di pelajaran saya itu saya sering banget kayak gini Bu. Nanti kalau kamu ikut olimpiade, nanti kalau juara pertama tak kasih uang.
Jadi ini saya udah salah menyalahi dari teori kontrol yang benar. Yang kedua, biasanya kalau kamu ikut olimpiade, saya bebaskan untuk tugas sama ulangan. Ini juga motivasi itu bukan dibangun dari siswanya, tapi dia tuh berminat untuk wah enak ya, nanti kalau saya dapat olimpiade juara kota, nanti saya bisa jaminan dari panitia nilai 95. Jadi ini saya sering, bahkan kalau saya ulangan, ini jujur, saya kalau ulangan nilai siswa dapat 100, saya kasih uang setara dengan uang jajan mereka. Ya, biasanya saya kasih 50.000, tapi tahun ini saya kasih setara jajan. Nah setelah saya lihat ini, oh ternyata kok salah ya. Malah salah gitu. Jadi sudah itu saya berpikir panjang bahwa ada beberapa biasanya yang harus saya ubah. Terus selanjutnya ini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Nah ini ada beberapa guru, kalau saya ini jarang saya lakukan, tapi mungkin ada beberapa guru atau mungkin zaman pola dulu itu kan, kamu tahu gak sih, capek taruh kursi kamu tiap hari terlambat terus. Kalau sekarang di PPL, kan kemarin saya sudah bilang kamu untuk belajar, kamu soal nilainya jelek loh. Ya guru di semalam juga sama saya kadang tuh, kalau nilai saya tuh gak begitu ya, tapi kalau untuk siswa yang kadang itu melanggar aturan yang berkaitan dengan kayak moralitas gitu, kayak misalkan dan kasih tegur itu masih nyelelai gitu ya, itu saya masih ngomong kayak gini kadang gitu. Kamu tahu nggak, nilai kamu itu loh kayak sepatu. Nah itu sebenarnya nggak boleh, tapi masih saya kebawa. Makanya di tahun ini banyak yang saya ubah, dan terutama setelah saya dari diseminasi ini saya berharap saya yang pertama untuk berubah gitu. Terus selanjutnya ya, ini di dalam teori kontrol ini semuanya ini berkaitan dengan bagaimana kita itu bukan mengkontrol orang lain, tapi mengkontrol diri kita untuk membuat orang lain itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Ini tahapnya memang susah, tapi perlahan harus bisa dilakukan. Ini ada beberapa paradigma kontrol yang masih kita kita kenal. Itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Padahal di teori kontrol semua kebutuhan siswa itu berbeda. Ada yang siswa sukanya itu belajar sambil bermain. Ada yang siswa modelnya itu yang sering selapa gitu. Jadi kalau kita pakai model pembelajaran kayak Jigsaw atau model Teams atau TGT atau tim game turnamen, itu siswa tuh ada yang pas-pasan gitu. Kita pengennya ada siswa yang modelnya, kita pengen siswa tuh aktif diskusi. Padahal ada siswa model introvert. Ada tahun kemarin saya ketemu ada siswa itu sampai gak mau kelompokan dengan cuma satu siswa itu, karena dia traumatik terhadap bullying. Maka ini berkaitan dengan ini, ternyata kita kalau menyamaratakan siswa nggak bisa. Mungkin ada beberapa. Nah ini yang saya ketahui ini ada di 10 4 ini. Jadi dia punya sakit autoimun. Jadi tugas saya itu jarang melibatkan dia itu kayak pecah kelompok yang notabene keluar. Nah ini berkaitan dengan pendekatan teori kontrol. Yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama, padahal kita semua pandangannya berbeda. Nah ini saya contohkan kayak gini. Guru kadang menilai siswa itu beda-beda. Ada yang modelnya biar ulangan. Ada yang menilai sikapnya, yang penting bantu saya nanti tak kasih nilai bagus, ya kan? Ada yang guru yang modelnya kedekatan, wah kamu dekat dengan saya, sering chat, ngasih kita ngobrol ya nilai bagus. Ada yang modelnya itu tugas, jadi setiap hari tugas, kalau kamu beri tugas rajin nilainya bagus. Ada yang modelnya guru yang modelnya itu semuanya harus bagus, ya ini berkaitan dengan ini. Terus kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Padahal ya kita lihat yang anak tadi mau kasih instruksi apapun, setiap orang punya kontrol masing-masing, jadi nggak bisa sebenarnya. Terus perilaku buruk dilihat dari sesuatu yang kesalahan. Nah ini padahal kadang tuh siswa tuh punya tujuan. Jadi kadang tuh saya pernah menemukan siswa yang dimana dia tuh sering terlambat. Bahkan saya di tahun 2019 itu menemukan siswa dia itu tidur terus di kelas sampai, kalau saya nggak salah ingat 3 bulan di tahun 2019. Itu dijat sama guru-guru gitu. Terus saya tanya ke dia, kamu sebenarnya kenapa kok tidur terus? Saya biar kamu tuh sebenarnya tahu atau sadar bahwa tindakan kamu ini
bakal memicu buruan itu benci sama kamu, atau bahkan kamu nilai kamu akan kurang, atau mungkin kamu nggak akan lulus. Waktu itu masih ada ujian. Terus si anak itu ternyata kalau pagi sampai malam itu bantu orang tuanya. Ini sejak itu saya setiap ada pembelajaran saya, dia itu gak masalah, yang penting dia paham. Terus ada lagi anak yang kemarin saya wali kelasi, dia pernah tidak masuk sampai kurang lebih berapa ya, 14 hari. Beserta izin itu 10 hari nanti. Yang ditangkap untuk Alfa itu sampai 5 hari nanti. Nah, di screening BK ketemulah anak itu. Nah, ternyata anak itu sudah gak punya orang tua, dia punya ayah, tapi ayahnya sakit dan punya usaha namanya dealer motor. Nah, banyak guru yang bilang bahwa anak ini Pak, tolong ini dibimbing, bapak ini dibimbing. Terus setelah saya tracking kayak gitu, saya bilang ke dia bahwa kami saat ini lanjutnya jelek dari guru-guru jelek. Kira-kira kamu mau perbaiki nggak? Ketika kamu naik, kemudian kamu digelar dari guru-guru jadi orang yang baik. Paling nggak rajin lah, berubah jadi rajin. Nah, terus masalah kamu sebenarnya apa terkait itu? Terus dia bilang cerita bahwa bapak saya itu sakit Pak, jadi saya 4 hari itu gantikan untuk penjualan. Padahal di sisi lain kebutuhan ini banyak kayak LKS, kayak seragam, ini saya belum punya. Sudah itu saya bilang ke dia, untuk presensi nggak masalah, tapi yang jelas kamu harus izin ke saya, karena membuktikan bahwa kamu memang ini nggak ada agenda lain selain kamu bantu orang. Saya koordinasikan sama BK, terus akhirnya dapat solusi, udahlah kita bareng-bareng untuk memahami sistem itu. Ya gak cuma ini, ternyata di kasus guru lain juga ada yang lebih parah. Makanya di ini tuh agak susah ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain dan pemasangan pada saat rujukan gagal. Ini juga biasanya dilakukan banyak ya. Guru saya juga kadang tuh bujuk, ini saya lakukan di tahun 2019 juga. Ada anak yang dia tuh gak mau olimpiade. Ini jujur saya waktu 2019 itu ada anak peringkat 1 paralel, dan dia itu saya bujuk untuk ikut olimpiade, tapi gak mau anaknya. Nah, terus saya bilang kayak gitu. Ini kata-kata yang mungkin ya, buat apa kamu peringkat kelas tapi kamu gak pernah menunjukkan ke orang lain bahwa kamu bisa. Bagi saya sih itu bukan apa-apa. Nah ini ya, sejak itu saya banyak berrefleksi bahwa itu salah ya. Jadi kita gak boleh destroy anak atau menghakimi anak untuk pilihannya ya, gitu. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Jadi ini banyak ketika kita sudah emosi sama siswa, ya gimana caranya siswa takut sama saya. Padahal harusnya kita berpikir bagaimana kita, ya siswa itu gak tersakiti, kita juga dapat solusinya gitu. Terus nah ini disiplin positif ini saya rasa kemarin sudah banyak. Intinya di disiplin positif ini berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol diri terhadap sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah atau instansi atau sebuah nilai yang ada di masyarakat. Nah ini kita skip aja, tujuan juga ini terlalu apa ya. Ini juga terlalu teoretikal, tapi jelas intinya dari manfaat ini cuma satu ya, mencapai tujuan pendidikan. Mencapai tujuan pendidikan. Entah anak nanti kalau orientasinya anak itu kerja, dia bisa kerja. Kalau anak bisa mengasah bakat, dia dapat mengasah bakatnya. Kalau anak pengen tahu pengetahuan, dia anaknya bisa tahu tentang pengetahuan itu. Nah ini tujuannya kurang lebih kayak gitu. Ini terus kaitannya disiplin positif dengan berkaitan dengan tujuan pendidikan itu apa sih ya? Atau mungkin secara garis yang paling kecil itu untuk sekolah itu apa? Kalau anak itu sudah nyaman dengan sekolah, mereka itu akan membranding dirinya sendiri, bangga terhadap sekolahnya sendiri, bangga terhadap dirinya sendiri, kemudian dia bisa melakukan sesuatu itu dengan orang, itu pasti. Tapi kalau kita membranding anak itu dengan keteraturan yang modelnya itu mengikat dan membuat itu terpaksa, anak itu di sini baik, nanti di luar kita nggak tahu. Makanya banyak sekolah yang kita temui itu di sekolah katanya baik kok, tapi kok di sekolah ternyata ketika di luar liar gitu, atau mungkin nggak sesuai dengan di sekolah. Nah, karena ini tadi di disiplin positif di sekolahnya itu kurang bagus. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan, saya rasa ini nggak usah saya bahas, tapi yang
untuk profil pelajaran Pancasila ini kita pasti sudah tahu. Jadi dimensi inilah yang nanti kita akan gunakan terus sampai nanti kurikulum itu berubah. Nah ini yang ingin saya tekankan di sini, karena kemarin itu kalau yang lain itu pasti sudah tahu teorinya, tapi keyakinan kelas ini akan terus melekat pada di kita sebagai pendidik. Terutama ini yang paling kelas terutama. Nah ini ada Pak Rofis, ada Pak Heru, ada Pak Rito, ini wali kelas. Ini melekat sekali terhadap kita. Nah ini yang saya tanyakan ini, kira-kira nih Bu, bedanya peraturan, kesepakatan sama keyakinan kelas ini sama nggak sih? Sama nggak? Beda ya? Bedanya di apa kira-kira? Peraturan, kesepakatan, sama keyakinan kelas. Kalau peraturan sifatnya apa sih? Iya betul, memaksa. Nah ini STP 2K ini udah pasti tahu. Mau gak mau suka gak suka, kalau kamu masuk di sekolah rambutnya potong. Karena peraturan di sekolah udah jelas ini peraturan. Yang kedua, misalkan kamu sepatunya jahitan, ada garisnya putih jelas aja, kita sikat pokoknya. Ayo kita disiplinkan. Karena peraturan sekolah gitu. Jadi sifatnya itu memaksa. Nah kamu suka apa tidak, sifatnya memaksa. Nah yang kedua ini adalah kesepakatan dengan keyakinan kelas. Bedanya apa sih? Keyakinan sama kesepakatan bedanya apa? Bedanya apa kira-kira? Ada yang tahu? Pak Ridho tahu ya? Kesepakatan berarti kan mufakat bersama. Iya betul, mufakat bersama. Tapi kalau keyakinan tahu ya? Kalau keyakinan belum ya? Nah, belum tahu ya. Bedanya gini, kalau kesepakatan itu menetap di kesepakatan. Contoh, dilarang membawa HP atau dilarang menggunakan HP di saat pembelajaran, ya enggak? Yang kedua, dilarang mencontek gitu. Tapi kalau di keyakinan kelas enggak cukup sampai situ. Kita enggak boleh memakai kata dilarang, tapi kita akan memakai bahasa-bahasa yang positif. Contohnya, misalkan kita dilarang memakai HP. Jadi di keyakinan kelas itu harus makna apa atau hal positif apa yang akan kita tanamkan ke siswa. Misal kita dilarang memakai HP ini, kata-katanya nggak boleh dilarang memakai HP, tapi kata-kata gini, menggunakan HP ketika diperlukan dan diizinkan. Ini keyakinan kelas. Nah, nggak cuma sampai kata-kata yang positif, tapi juga nanti di keyakinan kelas itu ada makna nilai yang ditanamkan. Contoh, menghargai orang lain. Kalau kesepakatan enggak, mau kamu menghargai apa enggak, kalau kita sepakat, kita harus sesuai dengan yang kita sepakati. Tapi keyakinan kelas tidak bisa kayak gitu. Harus kita punya tujuan apa yang ditanamkan kepada siswa itu. Nah, contoh lagi tadi mencontek, ya. Dilarang mencontek. Kalau keyakinan kelas nggak boleh itu, kita dilarang mencontek. Tapi bersikap jujur ketika ulangan. Dan nggak sampai cuma memakai kata positif, tapi nanti kita bisa sampai di keyakinan apa yang kita tanamkan kepada siswa. Saya contohkan kayak tadi, ketika ulangan bersikap jujur, kita harus menanamkan siswa itu bersikap jujur. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada makna atau nilai yang ditanamkan kepada siswanya. Jadi nggak cuma kesepakatan. Contoh lagi ini yang biasa di itu, misalkan di apa lagi? Kalau misalkan di kesepakatan kelas apa, Bapak Ibu yang di sini? Biasanya kesepakatan apa yang dipakai? Mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tidak dilarang mengumpulkan tugas molor, dilarang mengumpulkan tugas itu molor atau tidak sesuai dengan tenggang waktunya. Itu kalau di kesepakatan kelas boleh, tapi kalau di keyakinan kelas nggak boleh. Harusnya adalah tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nggak cuma kata positifnya, tapi ada nilai makna yang ditanamkan. Kira-kira maknanya apa yang ditanamkan ketika mengumpulkan tugas tepat waktu? Disiplin, terus apa lagi? Iya betul, tanggung jawab. Jadi ada dua itu, disiplin dan tanggung jawab. Kalau kesepakatan kelas nggak mungkin sampai ke situ, kita langsung aja. Kalau kamu nggak sepakat, ya udah nilai kamu jelek. Itu kesepakatan kelas, karena kita udah sepakat itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita nggak bisa. Ada nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada siswa. Boleh Bu. Tidak boleh mengatur di dalam kelas. Tapi itu masih kesepakatan kelas Ibu. Jadi tidak kalau diyakinkan kelas itu belum nyampe. Jadi kalau kata-kata yang diyakinkan kelas itu
selalu produktif atau aktif dalam pembelajaran. Jadi kita nggak boleh memakai kata-kata yang negatif. Dan ya, kata tidak boleh atau bersifat negatif itu di keyakinan kelas tidak ada. Jadi sekaligus harus ada makna nilai yang diusung. Nah ini sebenarnya nih Ibu, proses keyakinan kelas ini panjang. Jadi saya pernah membuat keyakinan kelas itu gak gampang gitu. Yang pertama ini membuat kesepakatan kelas. Jadi tadi ya ada pendapat siswa apa terus kita tampung, terus kita tulis di depan ini. Wajib ditulis di depan karena biar dilihat oleh siswa banyak. Boleh pakai digital, boleh pakai manual. Terus yang kedua, mengubah kalimat positif dan menentukan nilai kebijakan. Kalau ini saya nggak tahu apakah di destinasi sebelumnya dari dijelaskan, tapi ini saya akan menekankan ini karena ini penting nanti ketika Bapak Ibu jadi di kelasnya. Pertama jadi wali kelas. Nih, mengubah kalimat positif dan menentukan nilai kebijakannya. Kebajikan. Jadi kita nggak boleh dilarang, siswa dilarang ini, siswa dilarang itu nggak boleh. Jadi kata-kata negatif itu nggak boleh. Siswa dilarang membuang sampah nggak boleh. Ya. Jadi kata-kata yang untuk nilai keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu buanglah sampah pada tempatnya. Dan nilai kebajikannya itu adalah berkaitan dengan kesehatan ataupun keamanan. Nah, setelah nilai kebajikan ditentukan, baru memakai tabel T dan tabel Y. Ini tidak saya akan ajarkan, tapi kurang lebih gambarnya kayak gini. Tabel T itu berkaitan dengan contoh-contoh yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan tabel Y ini contoh perilaku yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ketemu tabel T dan tabel Y, barulah nanti memberikan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan contoh tadi mengumpulkan tugas, siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah tugas guru ngapain? Tugas guru adalah mengoreksi hasil kerja siswa dan mengembalikan sebagai bentuk evaluasi. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu ada di tugas nih atau ulangan, habis itu kita kumpulkan, udah ada nilainya, tapi pernah nggak mengembalikan ulangannya ke siswa? Kebalikan ya. Nah berarti Ibu Bapak sudah melakukan sedikit dari keyakinan kelas. Jadi nggak cuma siswa yang punya tanggung jawab untuk mengerjakan ulangan, tapi Bapak Ibu juga punya tanggung jawab untuk memberikan hasil ulangan dan kemudian memberikan evaluasi. Jadi kalau saya pribadi nggak sampai evaluasi, paling saya kembalikan, habis itu saya evaluasi secara umum. Tapi baiknya sebenarnya evaluasi yang baik itu ketika nanti Bapak Ibu personal. Oh kamu di kali ini nggak bisa, makanya namanya ada catatan KD sebenarnya. Tapi ya saya jarang sih KD itu. Nanti ke depan kalau kita sama-sama jadi yang profesional kita bisa sampai di tahap itu. Terus yang terakhir diberikan tanggung jawab ini harapannya gini. Jadi diberikan tanggung jawab masing-masing itu harapannya siswa itu enggak cuma siswa yang punya kewajiban, tapi guru juga punya kewajiban. Dan ketika kita sama-sama punya kewajiban, nanti harapannya kita sama-sama punya andil untuk memperbaiki itu. Nah ini bentuk keyakinan kelas ini kemarin saya rasa sudah, jadi ini saya rasa nggak perlu nggak perlu saya jelaskan. Ada sesuai dengan kondisi kelas, jadi saya rasa bisa dinalar lah. Kemarin juga di semester pasti sudah ya. Saya skip aja karena begini. Nah, ini contoh dari keyakinan kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tanggal tadi naik, ya ada jujur, adil sampai itu ya, itu sebenarnya adalah nilai kebajikan universal. Dan itu yang harus ditanamkan ke siswa. Nah untuk mencapai itu ya tadi kita harus lihat peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sekarang kita ke motivasi perilaku. Nah ini motivasi ini saya langsung implikasikan ini. Jadi ada 3 tipe motivasi. Ya, jadi kalau kita datang ke sini, ada yang model terpaksa. Wah saya sudah dapat dari kursi dari guru ini ya, jadi mau nggak mau ikut. Ya kan? Ada yang modelnya hunter sertifikat. Jadi ada ikut pelatihan, tapi karena pengen dapat sertifikat. Contoh kayak nanti Bapak Ibu ikut PPG, yang dicari apa? Sertifikatnya. Ilmunya mah belakangan, yang penting sertifikatnya. Nah ini motivasi yang kedua.
Kayak saya ini juga ya, ini saya ikut CGP ini awalnya juga terpaksa. Jadi dimotivasi yang ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pasti di tahap itu tuh. Ya. Padahal paling enggak ya harus dimotivasi yang kedua, mendapatkan imbalan. Jadi kalau datang sini misalkan contohnya Pak itu wah ya berarti dapat snack lah, itu motivasinya yang kedua itu, jadi dapat penghargaan. Dapat sini nanti saya bisa nggak dapat jam tugas tambahan, nah ini berarti motivasi yang kedua itu. Atau mungkin Bapak Ibu ikut PPL ini, kalau ikut PPL ini PPL ya, ini masuk motivasi yang keberapa ini? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Enggak, PPL itu PPL. Wajib ya itu. Tapi sebenarnya kalau di universitas lain kan boleh boleh memilih yang lain ya. Kayak apa ya? Selain PPL itu ada apa ya di itu yang program lain itu ada ya. Jadi ini berarti Bapak Ibu yang di sini sama motivasinya, masih di tahap yang pertama. Saya ikut destinasi ini juga sama. Karena tuntutan waktunya ada tanggal 28 harus diserahkan. Ya udahlah, destinasi dulu gitu. Tapi sejujurnya saya dan teman-teman itu mungkin motivasinya di tahap yang pertama. Tapi seiring berjalannya waktu baru kita di tahap motivasi kedua. Paling enggak nih, nanti setelah lulus CGP saya dapat sertifikatnya. Yang kedua saya juga paling enggak ada ilmu baru lah yang kita serap gitu. Belum sampai ke ketiga nih, saya ingin jadi orang berguna. Belum. Kalau saya pribadi belum. Sampai sekarang ini nggak apa-apa ini direkam ya. Ini saya CGP ini aja, saya belum sampai di tahap yang ketiga. Saya cuma berpikir bahwa CGP ini paling nggak saya dapat ilmu baru, yang kedua dapat sertifikatnya. Dulu kali pertama saya itu dimotivasi pertama karena dipaksa sama Kepsek. Semua wajib CGP, udah gimana gitu. Tapi seiring di jalan waktu saya pikir, oh ya udah, ada sesuatu yang baru. Saya akan coba untuk belajar banyak gitu. Nanti Bapak Ibu juga sama. Ini belum PPG ya. Nah nanti kalau PPG juga sama. PPG motivasinya mungkin yang kedua, gak lagi dipaksa, tapi kedua. Paling gak bisa ikut P3K, ya kan? Nah, nanti berharap Bapak Ibu jangan lupa kesempatan PPG-nya dimaksimalkan karena nanti langsung ikut sama P3K. Ini benar info ya, itu terbaru. Nah ini makanya kalau ini di motivasi ketiga ini berkaitan dengan nilai sudah tertanam. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ikut program-program pembinaan ada PPG, itu motivasi udah saya ingin memang jadi guru profesional. Saya ingin banyak belajar terkait dengan model-model pembelajaran. Saya ingin banyak berkaitan dengan strategi pembelajaran, media interaktif dan lain-lain. Ya. Tapi kalau motivasinya yang penting sertifikat yang P3K ya udah, berarti memang motivasinya yang kedua itu. Nah, jadi ini bila di sekolah tidak ada peraturan yang bersih guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat dan tidak ada batasan menguji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawabannya pasti ya. Saya sendiri jawabnya pasti ya. Kalau untuk ngajar, tapi kalau datang tepat waktu untuk mengikuti briefing saya sering telat. Jadi kalau untuk ngajar saya hampir jarang telat. Jadi karena ini kalau untuk ada mengajar murid saya pasti datang tepat waktu. Bahkan sampai murid itu bilang, Pak, kecepatan nggak sih Pak? Padahal udah saya telatkan 3 menit bahkan 5 menit ya. Itu ada itu, Pak, kecepatan gak sih Pak? Nanti Bapak Ibu bisa coba habis ini. Nanti kalau besoknya jam istirahat kedua nanti masuk jam nanti masuk lebih 3 menit aja itu ada langsung gitu. Ada tadi ya motivasinya itu kita masih belum di tahap, ada beberapa anak yang masih belum di tahap yang nilai itu tertanam gitu. Nah ini yang juga ingin saya tekankan ke Bapak Ibu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi anak ini tuh kadang tuh pengen diperhatikan, makanya dia tuh sering jalan-jalan tuh kadang kan, jalan-jalan apa ganggu temennya karena tak diperhatikan. Saya di tahun 2019 ke bawah itu sering lihat anak yang berkaitan kebutuhan ini kasih sayang. Jadi makanya saya selalu kalau ada siswa bermasalah pasti tanya awasin dulu, kamu kenapa sih nilai kamu jelek atau enggak,
kenapa kamu sering datang terlambat? Pasti saya tanya, walaupun saya sejaga-jaganya pasti tanya. Untuk apa? Untuk menentukan ini dulu nih. Menentukan dia itu sebenarnya di batas butuh yang mana gitu. Ada anak yang modelnya itu penguasaan, pengen diakui. Wah, kamu pinter ya, jago. Jadi makanya kalau di dalam pembelajaran itu ada namanya reward. Jadi penghargaan. Oh, kamu pinter tepuk tangan. Jadi ini berkaitan dengan penguasaan. Terus ada lagi kesenangan. Makanya anak-anak ini kalau belajar itu kadang suka di outdoor. Bisa itu sudah sering, Pak, sekali-kali keluar kelas Pak gitu. Sekali-kali keluar kelas. Itu biasanya yang kelas 12 itu sering banget, Pak, sekali-kali kita bisa gak sih Pak, Bapak ini cerita di Magelang, cerita di Salatiga, cerita di Boyolali itu, bisa gak kita tuh belajar itu langsung datang ke sana gitu. Saya bilang LKS aja bayarnya telat kayak gitu. Jadi ini kadang anak itu butuh kesenangan. Jadi belajarnya. Makanya ini saya lihat ini Pak Heru ini yang sering pembelajaran outdoor study ya. Ada Bu Ajeng itu juga. Sebenarnya bagus itu. Kalau paling enggak itu 1 bulan sekali itu perlu diterapkan gitu. Pembelajaran di outdoor study itu untuk memenuhi kebutuhan anak nih, kesenangan. Anak-anak itu sebenarnya pengen itu belajarnya sedikit aja tapi banyak mainnya gitu. Tapi kalau kita banyak mainnya terus, ya kita nggak selesai materi Pak Heru. Jadi saya lihat Pak Heru itu sering banget kalau modelnya itu kayak TGT, Tips Games Turnamen. Sering saya lihat itu ada kuis-kuis gitu. Ini bisa. Ya. Terus ada lagi kebebasan dan dari keempat itu intinya anak itu ada rasa ingin bertahan hidup. Yang berkaitan dengan bertahan hidup ini anak pasti akan melakukan segala cara. Misalkan contoh yang kecil aja, gak usah jauh-jauh. Anak kalau mau sekolah di Semarang aja kadang itu sampai numpang dalam keadaan itu berbuat curang. Termasuk juga ya kalau anak itu untuk menghidupkan hidupnya, kadang anak itu izin ke WC Pak, habis itu ke kantin. Nah ini banyak. Nah ini kurang lebih kayak gini, ini bertahan hidup berkaitan makanan, tempat tinggal, kesehatan, bahkan kenyamanan. Terus ada lagi kasih sayang, ini rasa diterima, dipedulikan dan kerjasama. Ini kalau ini yang paling riskan di kasih sayang. Ya seperti tadi kasih sayang itu ada anak yang ketika dikelompokkan itu nggak dapat kelompok gitu. Nah ini adalah kasih sayang. Ada lagi berkaitan dengan penguasaan, keinginan untuk jaga, memimpin, jaga dan kepentingan. Terus ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba baru, menghentikan diri. Dan terakhir itu ada kesenangan, antusias, tertawa dan bermain. Ini saya rasa kemarin sudah dipaparkan oleh teman saya. Ini contoh-contohnya. Tapi kemarin sudah dapat ini ya. Beberapa sudah dapat ya. Ini contohnya kayak misalnya nih. Habis ini soalnya kita ngerjakan soal. Ya, jadi pembahasan saya ini emang untuk beberapa yang poin untuk kebutuhan manusia sama posisi kontrol ini saya tekankan sekali karena ini yang paling terpenting yang bisa kita lakukan. Kalau yang lain bisa menyusul gitu. Nah ini contohnya ini bertahan hidup. Rumahku jauh dari sekolah, aku tidak bisa naik sepeda motor. Terus ada lagi kasih sayang, biar bisa jalan-jalan sama temennya gitu. Ada lagi penguasaan, aku merasa keren ya gitu. Jadi kalau macam gue, aku bisa kayak gini tok. Kalau ada ketemu siswa kayak gitu, dia berarti itu pengen diakui gitu. Jadi ya paling enggak emang keren sih kamu. Saya selalu kalau ada anak yang kayak gitu, saya kasih reward langsung kayak gitu. Keren sih kamu. Gak nyangka sih kamu bisa makan ini. Padahal ya biasa aja. Hanya untuk memenuhi kebutuhan ini penguasaan dia gitu. Tapi kalau ada anak yang nggak bisa ngelompok, saya tanya dulu. Kamu kenapa nggak bisa ngelompok? Baru saya pernahkan mana yang kamu kenali dari kelas ini yang bikin kamu jadi kelompok. Ini kasih sayang. Ya, soalnya ada yang temennya tuh dirasa dia itu jahat. Misalkan contoh dia berpendapat langsung disikat gitu, dalam artian itu diomongin apa sih pendapatmu kayak gini tok ini. Nah, jadi merasa dia itu kayak kurang biasa. Terus ada kebebasan. Nih aku bisa pergi ke tempat yang aku suka. Jadi kebebasan ini biasanya yang kata tadi, Pak, saya tuh males ya aku belajar gini ya. Jadi ya sekali-kali emang kita harus outdoor. Termasuk juga kesenangan sama kebebasan ini hampir mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip. Ini yang menjadi mobil baru seru sekali. Jadi intinya dua ini kalau saya lihat di sekolah itu banyakkan anak itu ada sifat rasa bosan. Terus ada lagi berkaitan dengan kebebasan ini anak itu biasanya kayak gini.
ada anak itu nggak suka menulis gitu, tapi suka mendengarkan. Tapi nggak cocok kalau pelajaran matematika cuma mendengarkan, ya kan? Makanya kita harus cari strategi gimana anak itu bisa mendengarkan gitu. Ya mungkin tontonkan video tutorial yang cantik orangnya atau yang cantik orangnya gitu. Atau mungkin diinspirasikan dari Mopolin yang kalau matematika gitu. Tapi jangan langsung, kalau saya pribadi biasanya saya nggak langsung masuk geografi, saya akan ambil tokoh-tokoh yang juara-juara dulu gitu. Nah ini posisi kontrol. Nah ini nanti juga akan saya tekankan di sini. Ya, kita sebenarnya sebagai apa sih? Ya. Di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, manajer, sama pemantau. Nah, saya dulu kalau ditanya dulu saya sebagai apa sih? Saya dulu sering lebih ke ini ya, lebih ke pemantau. Kalau enggak saya itu penghukum. Jadi di tahun 2018 waktu kesini udah saya udah mau ngambil pusing, langsung sikat aja gitu. Tapi semenjak kesini saya berpikir bahwa bener gak sih gitu. Apalagi saya dapat materi ini, jadi saya mikir ternyata yang saya lakukan ini ya jahat juga gitu. Ini contohnya, penghukum biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan ancaman. Yang tadi saya katakan, kamu telat, kamu mending dong push up, lari lapangan, kamu mending jongkok ya sambil melet gitu. Nah ini penghukum. Jadi sebenarnya penghukum ini lebih gak ada gak ada namanya hukuman itu sesuai dengan kesalahannya. Ini penghukum. Yang kedua ini pembuat rasa bersalah. Kan tidak bilang. Ini saya sedang penilaian ya. Tadi udah gak bilang. Ibu tuh capek kalau dia dari kamu. Ini ada penguji, ada guru gumoh, tapi ibu ini kamu ini malah gaduh sendiri. Ibu ini udah maksimal loh buat kamu, tapi kamu kayak gini balasannya gitu. Jadi di guru juga sama, ada yang model guru itu membuat siswa bersalah. Saya contohkan gini, yang sering digunakan tuh, kamu nih ya, saya itu udah dari jam 7 ngajar kamu, tapi kalau saya itu capek wajar lah, kamu ini kan bisa ya. Ini obat merasa bersalah. Terus ada lagi teman. Nah ini saya dulu jumpai banyak banget guru di Semarang ini posisinya kontrolnya sebagai teman. Ada sih kan teman, ya gue ya coba telatan dong, seperti yo semua kayak coba bilang ya. Jadi santai mukanya gitu. Ini banyak nanti kalau guru-guru muda pasti banyak yang kayak gini. Tapi kalau udah senior jarang. Senior nanti balik lagi ke penghukum, pemantau, atau mungkin pembuat masa bersalah. Kalau di tingkat yang bagus ya bisa manajer. Tapi ada sampai di tingkat manajer ya. Masih ada. Jadi di tingkat manajer juga banyak yang notabene itu guru yang senior tuh banyak. Jadi notabene itu sudah ngasih nilai, makanya nggak ngasih itu, dinasihati. Nah ini saya lihat di guru-guru senior yang saat ini saya lihat sudah di banyak yang di posisi manajer. Beliau itu misalkan ada yang posisi salah dinasihati. Di Semarang kayaknya sudah nggak ada yang hukum ya, malah ya. Sudah nggak ada yang hukum. Bahkan di tingkat STP 2 aja kayaknya udah nggak ada hukuman fisik. Jadi modelnya adalah konsekuensi. Nanti kita bahas seperti ini. Dan di pemantau ini juga saya dulu waktu PPL sering banget di posisi teman. Saya dulu di kesatrian itu saya nyebutnya saya di posisi dulu di swasta karena di sana iklimnya tuh beda banget di negeri. Saya itu kalau ada siswa yang telat itu, jangan telat lu, besok lagi nanti ya besok ya ya sambil senyum aja. Padahal dia salah gitu. Jadi itu nggak boleh. Tapi ya gimana lagi ya. Saya dulu nggak banyak belajar. Ya makanya setelah kita belajar ini nanti saya berharap ya kita sama-sama di puncak di manajer. Jadi memberikan nilai-nilai kebajikan yang bagus. Jadi nggak cuma kita bisa menasihati siswa, tapi bagaimana memunculkan nilai-nilai yang ada dalam siswa. Makanya kalau saya pernah baca buku itu ya, sebenarnya setiap manusia dilahirkan itu pasti punya nilai kebajikan. Makanya cuma kebajikan itu akan hilang berdasarkan dari waktu ke waktu, bergantung dengan lingkungan. Oke, sekarang kita akan tulis ya. Saya punya kuis ini, kita stop dulu ya. Kita
ke keputusan dasar. Biar nanti karena ini emang saya pengennya dari ini kita bisa kebutuhan dasar ya. Ini langsung nanti 2 aja ya sekalian ya. 2 aja ya. Tadi kan kebutuhan manusia kan sudah ya sama cost control. Nah, nanti dua-duanya langsung aja. Karena ini emang saya menekankan untuk yang diskusi saya ini berkaitan ini karena nanti akan jadi yang paling utama yang saya tekankan karena berkaitan dengan kita. Bapak Ibu bisa join di quiz ya, di quiz.com. Ini pasti nggak apa quizzes ya, nggak asing lah kalau buat Bapak Ibu ya. Nggak tahu kalau yang belakang, ya. Nggak tahu kalau yang belakang mungkin nggak familiar, tapi kalau Bapak Ibu pasti familiar banget ya. Di quizzes nanti masuk terus masukkan kodenya 869654. Salah nggak apa-apa, tapi setidaknya kita bisa tahu contoh-contohnya. Jadi berharap nanti ke depan kita punya hal baru yang bisa kita dapatkan. Ini baru 1 orang, ini apa? Bu Hamis. Ini Pak Hamis sih ya. Ini Pak Heru ini sama dari Pak Hamis ini ya. Ya ketahuan saya hafal nickname-nya Pak Heru. Jadi kalau ketemu namanya Hamis ini Pak Heru. Ini ada lagi Bu Rista ya, Bu Rista. Sebelum saya mulai nanti saya berharap ada join semua. Ibunya gak bawa ini, gak bawa apa? Gak bawa ya, gak apa-apa. Oke, di depan ya kita mulai ya, cepat aja gak apa-apa. Nanti silakan diisi. Ya nanti kita basi aja. Ya boleh kerjasama sama timnya, boleh. Kita bukan lihat siapa yang benar dan salah, tapi dari pemahaman apa yang kita kerjakan nanti setidaknya kita emang benar-benar paham terhadap apa yang saya sampaikan gitu. Apa kita memahami bersama terkait dengan konsep tadi kebutuhan dasar sama 5 posisi kontrol. Lumayan banyak ya. Saya lupa soalnya berapa, tapi kurang lebih kalau itu ada 12 ya, 10 ke 11. Jadi harusnya skornya itu 110. Keren ini dia Bu Dinten, ini banyak benernya. Monggo Bu Gizi. Ini pada kenapa habis klik malah lihat itu ya, bener masalahnya. Nggak apa-apa, karena memang setidaknya kita jadi tahu gitu dalam aplikasi apa contoh soalnya atau mungkin aplikasi berkaitan dengan skenario apa permasalahan gitu. Ini keren ini Bu Rista ini ya. udah banyak ini yang bener ini ya. Ini Pak Agus ini bisa gak ngejar single factor, bisa gak ngalahin sama timnya?
Ini sedang ini Bu, Ya, ada betul. mengerjakan apa? Coba dari kasus-kasus itu maksudnya Bentuknya game gitu ya. Iya. Bagus. Ini biasanya saya pakai ini buat anak-anak kalau lagi TGT gitu. Betul betul. Iya. Sedihnya kalau nggak bisa. Bisa game. Tinggal berapa soal Bu? Oke, ini kayaknya ada ini ya, sudah cukup ya. Jadi ini saya add aja. Jadi udah 11 soal ya, udah ya. Ya. Oke, ini kalau lihat skornya ini Bu Dita terus Bu Rista AN ini nggak tahu siapa ini. Jadi dia sama aja terakhir Pak Agus ini. Juaranya dapat hadiah Pak ya? Juaranya dapat hadiah. Dapat nggak ya? Ya nanti coba deh, boleh lah dikirimkan ya nanti. Ini Bu siapa ini? Bu Dita ini siapa? Ya. Oh, ya ini pasti dia. Berarti kita blacklist ya kalau udah cek CGP ya. Bu Rista siapa? Oh iya, nanti tak titipkan ya nanti ya ke Bu Anes ya. Untuk dapat ini. Ya. Kalau untuk Bu Dinta nah ini ya pasti ya udah tahu ya kan, udah latihan berkali-kali juga. Oke, kita blacklist ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah. Ini Bu Dinta ini kita blacklist saja. Jangan Jadi Pak. untuk nanti Bu Rista nanti saya titipkan ke Bu Anes ya. Penarikan kapan? Masih lama toh? Motivasinya beda Pak. Saya ingin mendapatkan Oke ya, kita ini ada kayak gitu loh. Kali ini kita pan aja ya Mas. Mbak Salma. Pokoknya kan Nah ini posisi kontrol. Di atas ini. Di atas kan. Udah. Tadi kebutuhan manusia ya, sekarang posisi kontrol. Ini posisi kontrol tuh berapa ya soalnya? Saya juga lupa. Nama lengkapnya siapa Bu? Bu Rista. Ribetnya nanti sesuai dengan apa profesi aja ya. Oke, ini baru 3 partisipan. Boleh deh nanti, boleh deh Bapak Ibu boleh ikut nanti tak kasih apa ribetnya. Tapi jangan berharap hal mahal ya, paling nggak ya lumayan lah ya. Oke, tapi untuk Bu Dini ini kita blacklist dulu. Boleh ikut tapi nggak boleh dapat hadiah. Tapi kalau selain Bu Dini boleh. Karena Bu Dini juga udah dapat apa ngerjakan soalnya di apa LMS itu kan bisa diulang-ulang juga, bisa sampai apa. Yang kelima partisipan ya, kita mulai start ya. Oke, biar nanti memang saya di sini lebih fokus ke ini biar nanti berkaitan dengan kita langsung soalnya. Ini ada Pak Nois di pendatang baru ini ya. Lima ya, nanti soal harusnya 100 ya skornya ya.
Kalau sudah ada yang nyampe finish duluan, dia yang menang gitu ya. Ini masa install lagi nih ya. Aduh, ini kalau install lagi ini gimana nih? Saya mengalah aja. Kalau ini kan kita apa? Lagu lagu. Kan ada yang dua jalan, ada yang strike. Oh iya. Cuma belum baca. Saya pakai nomor koin. Oh, orang lain gitu. Oh bisa kayak gitu ya? Saya baru tahu malah. Jadi saya biasanya pakai apa? Aduh, saya salah semua Pak. Oke, ini udah selesai ya? Aduh, iya. Nah, ini deh. Ini Bu Rita lagi nih, astaga ya. Keren. Oke. Ya. Oke, kita stop karena sudah tahu juaranya. Tuh. Ini Pak Alis bentar lagi sih sebenarnya. Ini Alice siapa ya kalau boleh tahu? Ini Oh iya. Jadi ini nanti dua-duanya nanti ke Bu Rista semua ya. Nanti tak sampaikan ke apa namanya ke Bu Anes. Kalau ini 5 posisi kontrol ini nggak usah karena tadi sudah sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Jadi kita skip aja. Terus ini juga sama, ini tadi ada contoh-contohnya. Memang sengaja guys saya tidak menyantumkan ini karena biar dari awal sudah ada pemahaman secara umumnya ya. Kalau ini kan nanti kalau ada ini di soal itu ada yang sama soalnya. Jadi kalau misalkan kayak tadi ini lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran, ini menghukum. Ya, ada pembahasan sudah berapa kali kamu beritahu selalu membuat ibu kecewa. Terus ada lagi ini, ayolah jangan diulang lagi ya, bantu ibu dong ikuti peraturan sekolah. Jadi tadi saya sampaikan bahwa biasanya kalau teman itu sambil senyum aja itu siswa. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan, silakan beli atribut dan jam. Nah ini biasanya kalau di Semarang ini banyak STP 2K itu dari posisi pemantau sama manajer. Saya lihat itu jarang lah kalau siswa itu sampai dihukum untuk kayak lari itu jarang sekali. Malah belum pernah sekarang saya lihat ya. Sekarang tidak. Iya, saya lihat juga pernah malah di sekarang tuh di posisi pemantau sama manajer banyak. Bahkan guru juga yang senior juga kayak gitu. Yang muda-muda nih mungkin masih di tahap ada yang teman gitu. Saya kadang juga masih di posisi teman. Nah, ini kita skip aja, ini juga apa kita skip aja karena tadi sudah kurang lebih paham. Terus ini juga sama ya. Nah sekarang ini kita ke hukum penghargaan dan restitusi. Nah di posisi penghukuman ini sama penghargaan itu yang jadi plot twist saya itu adalah di penghargaan. Jadi ternyata kalau penghukuman ini kan jelas ya, maksudnya jelas. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita nggak tahu apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Jadi atau bahkan kita di tahap restitusi. Jadi kalau kita lihat ini kriterianya tidak terencana. Jadi kalau ada orang datang terlambat, udah kamu langsung keliling sekolah tuh, atau keliling lapangan 2 kali. Gitu. Jadi nggak terencana, dadakan dan tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan kesalahannya. Gitu. Kamu salah ngomong, kamu diem, kamu udah tahu ya. Jadi tidak sesuai dengan kesalahannya. Bahkan murid itu tidak tahu kalau misalkan kalau terlambat nanti itu hukumannya ini. Jadi beda dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi terencana disepakati, murid tidak nyaman berkaitan dengan pelanggaran dilakukan, sikap guru selalu memonitor murid. Terus yang restitusi, plus mencegah kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau
di posisi kita ya banyak di peraturan sekolah yang saya lihat itu masih di tahap di apa namanya konsekuensi. Jadi kalau misalnya ada siswa terlambat, ya dia udah tahu kalau di peraturan itu nggak boleh terlambat. Kalau terlambat ya dia harus memutuskan sekolah gitu, atau memutuskan halaman gitu. Atau mungkin dia nanti menulis apa itu sudah ada tertulis di sekolah kita. Tapi diharapkan nanti kita sampai di tahap restitusi. Nah, ini ada beberapa contohnya, ada pemasangan stimulus dan kontrol. Ini saya contohkan kalau hukuman. Ada siswa tuh misalkan memecahkan gelas ya, kalau dia tipe penghukum dia pasti akan bilang kamu nih udah tahu ada gelas kayak gitu lah, kamu pergi dan kamu push up atau keliling lapangan, atau mungkin kamu coba kamu file seluruh sekolah ini tapi kalau dia modelnya konsekuensi jatuh, nah ini yang jatuh ini siapa? Kamu, ya kan? Kira-kira kalau ini jatuh, kamu harusnya ngapain? Nah ini adalah konsekuensi. Tapi kalau restitusi, lebih tingkatnya lebih lagi. Kamu tadi kenapa? Gitu. Gak apa sih sebenarnya itu tuh hal yang wajar, kamu nyenggol gak tahu. Dan kayak kamu ini kira-kira kalau jatuh gini kamu harusnya ngapain menurut kamu? Kamu merasa bagaimana perasaan kamu? Jadi pertama itu distabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita kasih namanya validasi tindakan. Bahwa itu salah, nggak apa-apa. Emang ya setiap orang pasti nggak kenal kalau ada gelas di sini, itu hal yang wajar. Jadi, tapi kalau kita seperti gelasnya gono film mau, nah, ini siswa itu langsung ngedrop pasti. Ya ini kalau restitusi, ya pasti orang nggak akan mengira sih di situ ada gelasnya, dan nggak apa-apa. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan saat ini? Kalau misalnya kamu dijatuhkan, ini punya teman kamu dan kamu harus gimana? Nah itu namanya restitusi. Jadi pertama kalau dia jatuh gak langsung, aku udah tahu jatuh nih, kamu bersihin. Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau oh jatuh ya, kamu tadi kenapa? Kok sampai buru-buru? Kamu ada masalah apa? Itu menstabilkan identitas. Jadi di restitusi ini ada 3 tahapan nanti. Kita akan bahas setelah ini. Ini hukuman sekonsekuensi ini jelas, dan nanti yang restitusi kita akan bahas di belakang. Nah ini untuk penghargaan. Nah ini juga yang saya sering salah ya. Sampai saat ini juga saya masih melakukan gitu. Bahkan di tahun ajaran baru ini. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara perilaku seseorang yang menghasilkan potensi dan pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan penghukum, penghargaan memateri kreativitas, penghargaan mengurangi kualitas. Kenapa tulisannya seperti ini semua? Kayak negatif gitu ya penghargaan. Karena itu nanti akan lahir namanya motivasi ekstrinsik yang dipacu oleh orang lain. Kalau orang lain itu nggak ada, ya udah motivasinya bisa hilang. Kayak saya tadi, ya udah kamu kalau olimpiade nanti tak bebaskan pelajaran, nilai kamu tak jaminkan asal nanti juara kota. Ini udah bertahun-tahun dari 2018 ke sampai 2023. Dan itu anak-anak itu semangat. Jadi yang saya ngajarnya dulu Kebumian sama geografi, di Kebumian banyak juara oleh yang kota. Tapi seiring waktu setelah saya belajar ini, oh iya ya, anak itu pengen lolos ujian lolos OSNK bukan karena pengen maju, tapi karena pengen bebasnya patikan gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin ke depan saya akan merubah ini. Ini berkaitan dengan motivasi. Kadang kalau siswa yang pelanggan juga sama. Wah, saya belajar telepon biar dapat nanti dapat ribet dari panitia. Gitu. Jadi kalau misalkan ribet itu saya hentikan, dan pasti lu ngapain gak ada ribet kok. Makanya ini saya di tahun ini tuh banyak evaluasi berkaitan dengan motivasi ini yang terutama penghargaan. Jadi penghargaan itu gak boleh berlebihan, tapi secukupnya untuk membangun namanya nilai-nilai intrinsik dari siswa. Nah ini ada restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan. Intinya restitusi itu dia bagaimana menciptakan dirinya itu sesuai dengan nilai kebajikan yang ada pada diri siswa untuk menjadi seseorang yang ke depannya mau apa gitu. Kalau dia pengennya jadi dokter ya nanti bisa jadi dokter, tapi dokter beneran, bukan dokter yang nanti jual obat ilegal enggak, tapi dokter yang
mungkin apa sesuai dengan nilai moral dokter. Ini ada belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran tentang perasaan, menuntun melihat dirinya, menguatkan diri, fokus pada karakter bukan tindakan, jadi cara yang lebih baik dan mencari kebutuhan dasar. Nah ini tadi saya bilang bahwa ketika nanti ada siswa yang salah di bagian di apa restitusi ini, itu nggak memaksa siswa untuk kita, kamu bersiap enggak, tapi secara sadar siswa, oh iya, saya salah, ini tanggung jawab saya untuk membersihkan. Ini kita ke segitiga restitusi ini di diskriminasi sebenarnya pasti sudah disinggung, tapi yang saya tekankan di sini adalah membangun restitusi itu tahapannya kalau untuk saya pribadi ya pemula gitu itu akan susah karena prosesnya agak lama. Yang pertama gini, menstabilkan identitas. Ya, tadi saya contohkan, misalnya ada lagi siswa yang dia itu posisi menstabilkan identitas terlambat, gitu ya. Nggak langsung terlambat dulu ngomong ini. Jadi yang kali pertama ditanyakan, oh kamu terlambat, tadi kenapa sih? Gitu. Jadi tanyakan dulu alasannya. Jadi nggak langsung wiki yang langganan terlambat. Gitu. Jadi kebetulan tadi pagi itu saya ketemu anak yang memang langganan terlambat, tapi nggak saya langsung justifikasi bahwa dia itu orang yang sering terlambat. Gitu. Saya tanya dulu, kamu tadi kenapa gitu kok terlambat gitu. Habis itu dia jawab, halo Pak, aku bangunnya kesiangan loh Pak. Bahasa kok kamu tadi pakai bahasa apa toh kok nggak begitu dengar saya Pak. Jadi dia langsung memperbaiki apa kata-katanya. Saya tadi terlambat kesiangan. Wah, ya kamu biasanya ada yang bangun enggak di sekolah itu? Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kamu terlambat, tapi kalau sering kamu di mana aja? Katanya kan. Terus ini ada yang kedua, ada validasi tadi. Sebenarnya itu terlambat nggak masalah. Yang penting kamu tuh nanti kira-kira bakal ada guru marah enggak? Gitu. Jadi tindakan itu salah, tapi nggak langsung saya jelaskan bahwa itu salah. Tapi saya kira-kira ada guru yang marah nggak nanti. Terus, oh ya kamu itu sebenarnya punya alasan apa untuk terlambat selain kamu kesiangan? Alasan kamu gimana? Saya tanya kayak gitu. Terus yang terakhir itu baru menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu terlambat kayak gini ya, itu melanggar peraturan dari sekolah nggak sih? Gitu. Kamu dari sini, kamu kalau bisa dukung terus, guru ketemu kamu terus, bahkan bosan nggak sih? Gitu. Akhirnya anak itu jawab ya sebenarnya gimana lagi ya, bingung Pak. Terus saya jawab ya next time ya, kalau kamu ingin menghilangkan rasa hal yang di belakang kamu itu kan hal yang buruk, ya kamu berubah itu. Jadi saya bilang kayak gitu, ya masa ya kamu akan dikenang dulu sampai lulus bahwa kamu ini kurang suka terlambat. Kamu pasti tidak mungkin itu. Makanya kalau kamu ingin berubah ya saat ini kamu punya waktu banyak untuk waktu berubah. Dan ini jelas kamu mencari aturan tentang apa kedisiplinan ya kan. Jadi menanyakan terkait dengan apa namanya keyakinan yang sudah dia dapatkan itu. Nah, ini ada tadi ya, ini salah satu cara-cara apa kata-kata yang mungkin familiar ya dengan satu jelas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak pernah juga makan itu. Jadi kalau bisa ada yang curhat, lagi ngedrop banget, aku lagi diputus pacar. Ya hal wajar. Dalam percintaanku, putus itu hal yang wajar. Gak cuma kamu, gak cuma aku. Sama pasti semua orang yang jatuh kita pernah namanya pasangan patah hati. Nah ini masalah identitas. Oh iya dia. Terus nanti apa namanya di tahap kedua, ya ini validasi tidak ada salah. Ya misalkan lagi pacaran, kita contohkan pacaran aja, mungkin lagi familiar ya di kehidupan bapak ibu ya. Jadi kalau misalkan aku diputus, nggak apa-apa. Kamu setidaknya kamu bisa belajar banyak bahwa kamu dan kamu tahu bahwa orang yang kamu cintai saat ini itu tidak sesuai dengan kriteria kamu, ya enggak? Nggak apa-apa kamu saat ini patah hati, itu hal yang wajar. Tapi kamu tahu nggak sih, mencintai seseorang itu perlu untuk tahu bahwa dia juga mencintai kita kembali enggak? Gitu. Jadi ini saya contohkan yang terkait dengan ini ya hubungannya. Terus baru nanti divalidasi menaikkan keyakinan. Kamu sudah tahu pacaran itu menyakitkan, ya kan? Tapi kamu bisa berkali-kali masih bertahan, namanya apa? Gak ada. Jadi itu bagian dari menaikkan keyakinan. Jadi menaikkan bagaimana setelah itu dia harus punya motivasi untuk bangkit. Nah, setelah ini kamu udah tahu disakiti, kamu bangkit, masih ada banyak hari yang harus kamu capai.
ya kan? Pembalasan terbaik bukan membalas dendam balik kepada yang kita menyakiti, tapi bagaimana membalas dengan prestasi. Iya. Yes. Jadi kayak gitu. Jadi ini contoh dari restitusi yang saya buat. Ini nggak perfect banget, tapi tugas ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang terpenting apa sih di restitusi ini? Yang paling utama gagal tidaknya restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi yang terpenting apa sih Bapak Ibu berkaitan dengan restitusi? Gagal tidaknya restitusi itu bergantung pada satu, di menstabilkan identitas. Karena di tahap tertentu ada anak itu memang drop banget. Gak usah jauh-jauh, kita yang kalau lagi patah hati itu drop banget. Gak usah ketika ada yang curhat tuh, oh saya tuh wah gila sih, saya benar-benar hancur berkeping-keping. Terus tuh alah cuma apa yang menonton aku yang berdua. Nah itu malah hancur berkeping-keping juga itu. Jadi malah bukan menstabilkan identitas, malah kita tuh apa namanya adu nasib gitu, bahasanya adu nasib. Walah apa yang menonton aku yang berdua kok ini malah rusak. Jadi kali pertama adalah menstabilkan identitas, ini paling utama. Jadi kalau sudah aman, nyaman sama yang kita sudah pasti itu akan sisa itu untuk berkaitan dengan apa namanya validasi tindakan itu sama restitusi itu gampang. Yang pertama yang menaikkan keyakinan itu. Makanya kalau kita kali pertama dalam menstabilkan identitas, kalau sudah dapat baru kita ngomong, oh, kamu kalau sudah bisa berhasil membuat stabil identitas, dia tuh pasti curhat banyak, tinggal nimpal. Habis itu nanti baru tanyakan, kan, udah tak bilang dia itu jelek, gak bagus buat kamu. Coba, kamu pasti pengen punya pacar yang lebih dari dia. Ini namanya menaikkan keyakinan tadi. Makanya di kesempatan ini restitusi itu sebenarnya bisa diterapkan di kehidupan manapun, bergantung kita. Sebenarnya kita juga melakukan restitusi dalam kegiatan apapun, termasuk curhat tadi. Dan ini penutup dari saya. Ya, dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol ini, bagaimana perjalanan hidupnya menjadi among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan saya tutup untuk kata-kata hari ini, menjadi guru itu harus belajar sepanjang waktu. Ketika guru itu berhenti belajar, berhentilah juga profesi. Saya undur diri, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.